Jadi tidak ada ceritanya perempuan kemudian diajak keluar rumah, lalu dia menolak untuk dilamar. Dia harus mau untuk dilamar. Lah, perempuan yang tidak mau dilamar hanya tetap berada di dalam rumah. Maka kemudian ada syariat iddah. Iddah itu hakikatnya kalau ditinggal suami kan 4 bulan 10 hari. Itu hakikatnya adalah tinggal di rumah agar tidak menawarkan diri untuk bisa dilamar oleh orang lain. Itu. Kalau zaman sekarang intinya janganlah menunjukkan diri mau atau ingin dilamar oleh orang lain. Maka sebagian ulama mengatakan boleh di masa iddah untuk belanja keluar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang tidak diperbolehkan dalam masa iddah adalah menunjukkan diri sudah berdandan lalu ingin dilamar oleh orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rasa malunya melebihi itu semua. Fenomena yang kedua, mandi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum umum. Ngapunten kalau kita ini ngapunten rata-rata kan, insya Allah berangkat ke masjid sudah mandi. Kalaupun toh belum mandi, sudah wudhu lah. Atau paling jauh, kemarin malam, pagi habis asar, itu sudah mandi. Kita punya tradisi mandi setiap hari minimal di Indonesia, pagi, sore. Pagi, sore. Tradisi di zaman Rasulullah dan sebelum Rasulullah, tidak ada tradisi mandi. Maka Rasulullah SAW datang membawa syariat berbersih diri, yaitu dengan wudhu. Kemudian kalau dia junub maka dia harus mandi. Di zaman itu kalau orang mandi biasanya mandinya di depan rumah atau mandinya di pesawahan, sehingga ketika dia mandi ada saja orang yang melihat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau mandi itu selalu berada di belakang rumah. Atau di tempat yang jauh tidak ketahuan oleh orang lain. Maka kemudian diriwayatkan tidak ada yang pernah tahu aurat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan bayangkan zaman sekarang saat ini yang kita punya tempat tinggal kemudian ada WC dan hammam. Zaman itu belum ada. Kapan ada hammam, ada kamar mandi, baru dibangun itu pada zaman Abbasiyah. 132 Hijriah setelah itu. Sebelumnya belum ada. Paling hanya buat bilik kecil, tapi bukan untuk khusus kamar mandi. Hanya memang untuk melakukan qada'ul hajah, melakukan ini. Yang umum adalah dia pergi ke khola. Makanya bahasa Arabnya dinamakan khola. Khola itu adalah tempat sepi yang jauh dari orang lain. Baitul Khola namanya. Rumah untuk menyendiri. Dia pergi ke bukit, dia qada'ul hajah di sana. Itu di zaman itu. Dan Rasulullah tidak pernah diketahui mandi di depan orang banyak. Tapi diriwayatkan Rasulullah mandi di belakang rumah dan tidak diketahui oleh orang lain. Itu. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asyaddu hayaan minal bikri fi khadriha. Lalu, apakah semua malu itu baik? Malu itu baik kecuali malu yang mencegah dia untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau malunya mencegah amar ma'ruf nahi mungkar tidak diperbolehkan. Contoh malu yang biasa. Abu Hurairah diriwayatkan suatu ketika pernah lapar sekali di Masjid Nabawi. Ketika lapar, dia itu malu kan mau minta makan ke Rasulullah. Akhirnya beliau datanglah ke Abu Bakar As-Siddiq dengan harapan kalau datang nanti disuguhi dan makan. Tapi ketika datang dia tidak nyatakan lapar. Dia menyatakan, wahai Abu Bakar, aku tidak tahu tentang ayat ini. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Akhirnya dijelaskan oleh Abu Bakar,
Setelah dijelaskan, ya sudah selesai. Dijelaskan, ya sudah selesai. Pergilah dia. Waduh, nggak dapat makanan. Akhirnya pergi lagi ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang gitu. Tidak sampai hati dia menyatakan ingin makan. Tapi dia bertanya tentang ayat. Ketika bertanya tentang ayat, dia dijawab oleh Umar bin Khattab. Ketika dijawab oleh Umar bin Khattab, selesai sudah, ya keluar, tidak dapat makanan apa-apa. Akhirnya di jalan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di Abu Hurairah bertanya lagi tentang ayat. Tapi Rasulullah paham, intinya dia nggak tanya ayat ini. Hanya sekedar dia belum makan. Akhirnya ayo kamu datang ke rumah, di sana ternyata ada susu. Jadi Rasulullah punya susu, kemudian sudah minum ini. Tapi kamu jangan minum sendiri. Semua yang di masjid itu suruh ke sini untuk minum. Abu Hurairah itu merasa menyesal sekali. Ya Allah, kasihan ini. Kalau susu segitu diminum oleh sekitar 70 kan yang tinggal di masjid Rasulullah. Habis susu itu Rasulullah terus minum apa? Ini kan gara-gara saya akhirnya. Akhirnya kan diperintah. Dibangunin semua. Semuanya minum satu gelas. Sampai paling akhir itu Abu Hurairah. Abu Hurairah akhirnya minum sampai habis, sampai kenyang. Sampai kenyang ternyata belum habis. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu cerita ya Rasulullah, tadi itu sebenarnya saya memang lapar. Datang ke Abu Bakar tidak paham. Datang ke Umar bin Khattab tidak paham. Ternyata datang ke engkau paham ya Rasulullah. Karena rasa malunya sampai tidak mau minta makan. Tetapi dia hanya menyampaikan betapa dirinya menjaga rasa malu dari minta. Andaikan, mohon maaf, Abu Hurairah mengatakan, Abu Bakar, aku lapar, seharian belum makan. Apakah boleh dalam Islam? Boleh. Tapi dia menjaga kehormatan, tidak sampai hati untuk meminta tersebut. Nah. Lalu kemudian di situ diceritakan bahwasanya Ummu Sulaim itu anaknya ikut perang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ikut perang, akhirnya syahid, meninggal dalam peperangan. Ummu Sulaim ini kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kondisi anakku? Siapa kamu? Saya Ummu Sulaim, yang putraku meninggal bersamamu ketika perang ya Rasulullah. Rasulullah kemudian begini, kamu masih pakai niqab. Niqab itu masih menutup bagian depannya. Masih menutup semuanya. Biasanya, mohon maaf, kebiasaan orang Arab kalau meninggal anak tercintanya atau suaminya, sudah latamal hudud wa syaqal juyub. Latamal hudud itu mukul-mukul pipinya, wa syaqal juyub, disobek-sobek bajunya. Itu tradisi. Lalu kemudian menangis teriak sekencang-kencangnya. Maka itulah yang disebut dengan niyahah, nangis yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya nangis tersengguk-sengguk, itu masih diperbolehkan. Yang tidak boleh itu itu. Nah, itu kebiasaan. Nah, dia ini kan orang Arab. Ditinggal meninggal anaknya. Tidak menyobek-nyobek bajunya. Kemudian tidak membuka auratnya. Biasanya kalau ditinggal meninggal orang yang dicintai, sudah rambutnya kelihatan, ininya kelihatan. Tapi ini, kamu masih menutup semua aurat, kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kalau aku sudah kehilangan putra tercintaku, aku tidak mau kehilangan rasa maluku. Jadi sampai begitu. Kalau aku sudah kehilangan putra tercintaku, aku tidak mau kehilangan rasa maluku. Nah, itu. Lalu kemudian di antara malu yang dilarang adalah, ini cerita Abdullah bin Umar, putra dari sahabat Umar bin Khattab. Ini kan terkenal pinter, pandai. Suatu ketika di majelis seperti ini, dan beliau disebutkan di sini asgharul jalisin, yaitu umurnya paling muda. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tebakan.
wahai para sahabat, tahukah kamu pohon yang tidak pernah menjatuhkan daunnya? Itu pohon apa? Bisik-bisik sana, bisik sini, bisik sana. Abdullah bin Umar kecil ini tahu jawabannya, yaitu pohon kurma. Tahu jawabannya? Oh, pohon kurma. Karena melihat ayahnya enggak menjawab, melihat Abu Bakar yang lebih tua juga enggak menjawab, akhirnya Abdullah bin Umar diam, enggak menjawab. Sampai kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijawab, selesai pengajian pulang, Abdullah bin Umar cerita kepada Umar bin Khattab, "Wahai ayah, sebenarnya tadi yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu tahu, tapi saya tidak mau jawab." Langsung Umar bin Khattab ini marah semarah-marahnya. "Kamu kalau tahu, jawab. Jangan malu di dalam masalah ilmu. Jangan malu di dalam masalah ilmu." Maka kemudian di sana ada sebuah hadis yang berbunyi, "Inna dinana la yasluku limustahyin." Sesungguhnya agama kita ini tidak baik bagi orang yang sangat pemalu, wala limutakabbirin, dan juga bagi orang yang sombong. Maka dari hadis ini para ulama menyimpulkan, kalau kita mau beragama yang baik, kalau kita mau menuntut ilmu, syaratnya meninggalkan malu dan meninggalkan sombong. Jadi kalau kita di dalam majelis ilmu masih malu bertanya, malu tidak mau menyampaikan, maka itu tanda akan terhambatnya ilmu. Atau mutakabbir. Mutakabbir itu gini, sombong. Wah, pelajaran gitu aja kok sering aku dengar. Dulu di pondok sering. Nah, itu menunjukkan kesombongan. Nah, kesombongan inilah yang akan menghambat dia dari beragama yang baik dan juga dari ilmu yang manfaat. Maka sebagai muslim yang baik itu tidak boleh bosan-bosan mengulang-ulang ilmu. Walaupun ilmu itu diulang sampai 1000 kali, maka harus tetap disampaikan. Maka di antara para sahabat biasanya ada yang bertanya, walaupun dia sudah tahu. Untuk apa? Untuk agar sahabat yang lain tahu tentang hukum yang sedang dikaji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita juga yang itu adalah rasa malu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan tetapi dilakukan, yaitu ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu ada musuh yang mau masuk, namanya Amr bin Abd. Amr bin Abd itu masuk pada celah-celah himpitan dari Khandaq. Khandaq itu kan kali kecil gitu. Dia masuk sudah mau naik. Dia menantang, siapa yang akan menantang diriku? Siapa? Aku mau duel satu-satu. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan siapa yang mau menentang dia. Saya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Rasulullah meminjamkan pedangnya dan meminjamkan selendangnya. Disuruh bawa. Selendang disuruh bawa. Burdahnya. Ketika dibawa, dia duel 1 lawan 1. Ketika sudah duel, Ali bin Abi Thalib mampu membunuh Amr bin Abd. Ketika mampu membunuh Amr bin Abd, Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua sahabat, Alhamdulillah, berarti Ali menang ini. Turun kembali, wahai Ali, mana baju besinya? Jadi karena Amr bin Abd menggunakan baju besi yang bagus, dia akan mampu mengalahkan. Nah, hukum perang pada saat itu, kalau dia mampu membunuh lawannya, dia boleh memiliki baju besi itu. Kalau dalam sekarang, boleh memiliki seragamnya. Ali mengatakan gini, Umar bin Khattab mengatakan, Ali, mana baju besinya? Baju besi itu nggak ada loh kita yang punya. Bagus sekali itu. Kenapa nggak kamu ambil? Pasukan-pasukan kita banyak nggak pakai baju besi. Akhirnya Ali mengatakan, sungguh saya malu sekali mau ngambil baju besinya. Karena ketika dia aku bunuh, auratnya terbuka. Padahal dia sudah meninggal. Hanya gara-gara auratnya terbuka, Ali bin Abi Thalib tidak mau mengambil baju besinya. Betapa beliau menjaga rasa malu. Nah, ini rasa malu yang
sebenarnya boleh diambil saja baju besinya karena dia posisinya sudah meninggal. Meninggal. Di antara ungkapan Sayyidah Aisyah adalah ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Betapa hebatnya perempuan Ansar. Karena perempuan-perempuan pemberani itu rata-rata perempuan Ansar. Mereka selalu bertanya tentang hukum-hukum Islam. Kalau kita kan mungkin begini nggih. Ulama itu kenapa yang terkenal laki-laki? Kok tidak ada ulama perempuan? Sebenarnya ada. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke sahabat, sampai ke tabi'in, itu banyak ulama-ulama perempuan dan juga meriwayatkan hadis. Nah, itu karena kegigihan para sahabiah perempuan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabiah datang langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku keluar darah, itu bagaimana cara mengatasinya? Apakah aku sholat atau tidak? Dijelaskan oleh Rasulullah. Sampai 3 kali tidak paham. Akhirnya kamu datang ke Aisyah. Akhirnya datang ke Sayyidah Aisyah. Dijelaskan dengan bahasa yang detail. Baru kemudian dia paham. Kalau penjelasan itu kan gini dok. Kalau kamu sedang haid, ambillah kapas. Jika masih ada warna merah, maka janganlah sholat. Hanya gitu. Akhirnya apa? Apa maksudnya ambillah kapas? Jangan paham. Akhirnya sama Sayyidah Aisyah dijelaskan, ambillah kapas, taruhlah di tempat itu, gosokkan. Kalau masih ada warna merah, maka itu berarti belum suci, masih meninggalkan sholat. Belum diperkenankan untuk sholat. Nah, ini rasa malu yang kedua, yang utama adalah, yaitu rasa malu dengan melihat nikmat-nikmat Allah dan kekurangan diri kita. Nah, rasa malu ini disebut dengan al-haya'u bil maddi, yaitu rasa malu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat betapa nikmat Allah itu sangat hebat kepada diri kita semua. Oksigen kita gratis. Lalu kemudian air juga kita gratis. Nikmat diberikan semua kepada kita. Sementara ibadah kita itu hanya wajib 5 kali dalam sehari. Kalau coba kita hitung, Rasul ada cerita malu juga di dalam Isra Mi'raj itu. Aslinya kita ini kan sholat berapa kali? 50 kali. Semua kita tahu, sholat hadisnya sahih. Kita itu sholat aslinya 50 kali. Tapi ketemu Nabi Musa mengatakan, kaummu nggak akan mampu, mintalah lagi. Diturunkan 45. Kamu nggak akan mampu, kaummu, mintalah lagi. Sampai berulang 9 kali. Ketika 5, Nabi Musa masih juga mengatakan begini, kaummu nggak akan mampu, kaumku saja nggak mampu. Akhirnya Rasul mengatakan, istahyaitu Rabbi, aku malu sama Allah. Sudahlah 5 ini. Coba kalau kita bayangkan, andai kan Rasulullah mau ada lagi gitu. Kira-kira tinggal berapa nih? Tinggal 3, berarti tinggal subuh, zuhur, maghrib mungkin gitu. Tapi andai kan Rasulullah itu tidak maju sama sekali, 50 kali loh. 50, bukan 50 rakaat, 50 waktu. 50 waktu. Nah, dari sana ada namanya asyukru bil maddi, yaitu rasa syukur terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lain menyatakan begini. Hadis qudsi. Aku tidak menuntut ibadahmu besok, maka jangan menuntut untuk rezekimu juga di hari besok. Ma maknahu au kama qala. Artinya apa? Allah itu tidak menuntut ibadah kita nanti yang zuhur. Allah hanya menuntut ibadah kita yang saat ini, yaitu apa? Subuh. Zuhur itu Allah tidak nuntut, tetapi apakah Allah tidak menjamin rezeki kita? Allah menjamin.
Kenapa ini sampai disampaikan seperti ini? Karena beberapa hamba itu menuntut rezeki lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kata-kata nikmatullah atau rahmatullah yang berupa nikmat, itu kalau dalam Quran, panjenengan nanti coba buka Quran. Kalau ada kata-kata rahmatullah, taknya itu dibuka begini. Mboten tak yang tutup, okay. Taknya dibuka gini. Ro, ha, mim, taknya dibuka gini. Tak dibuka begini. Itu artinya adalah rahmat yang setiap hari kita dapat. Tapi kalau taknya tertutup, tak marbutoh namanya, itu bisa jadi kita sudah dapat, bisa jadi belum kita dapat. Saya dulu juga gitu. Awalnya ditanya oleh kiai di Papua, Ustaz, bedanya rahmatun tak tertutup dengan rahmatun tak terbuka itu apa? Saya pikir-pikir, iya ya, apa ya? Tidak bisa jawab saya. Saya cari di kitab. Oh, ketemu. Ternyata kalau tak tertutup di dalam tulisan Al-Quran, rahmat itu bisa jadi kita sudah dapat, bisa jadi belum. Tapi kalau taknya terbuka, itu rahmat Allah yang setiap hari kita dapat. Kok bisa kita tidak beriman kepada Allah? Kok bisa kita tidak beribadah kepada Allah? Nah itu. Nah, ada satu hadis mungkin sebagai penutup bahwa di dalam Imam Tirmidzi, Rasulullah di dalam kitab Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Wahai para sahabat, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Para sahabat jawab, "Inna nastahi alhamdulillah ya Rasulullah." Alhamdulillah, kami ini sudah malu kok ya Rasulullah. Terus kemudian, "Laisa zaka," enggak begitu malu itu. Malu itu adalah antahfazar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa antazkural mauta wal bila. Yaitu jagalah pikiranmu dan apa yang ada di dalam pikiranmu, jagalah perutmu dan apa yang ada di dalam perutmu, dan ingatlah kematian. Itulah arti sebuah malu. Jadi ada 3 pesan yang sesungguhnya mengandung rasa malu. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang sudah melakukan 3 hal itu, maka dia sudah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu 1, menjaga pikiran dan apa yang ada di dalam pikiran kita, menjaga perut dan apa yang ada di dalam perut kita, dan mengingat kematian. Maka kalau seorang hamba menjaga pikirannya tetap sehat, menjaga makanannya tetap halal, menjaga perutnya, dan selalu ingat pada kematian, menurut Rasulullah, faqad istahya minallahi haqqal haya. Sungguh hamba tersebut sudah benar-benar memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa malu itu adalah bagian dari iman. Kayak sekarang ini kan ngapunten Asyura nggih. Bagi yang NU Asyura. Bagi yang Muhammadiyah sudah kemarin. Saya kemarin khutbah salah diingatkan juga, Pak Ustaz. Sekarang belum Tasu'a kalau NU. Kalau Muhammadiyah sudah, ya terserah monggo jangan ikut mana. Kalau puasa aja semuanya gitu. Andaikan puasa kita ini rasa malu yang muncul, mau sore aku sebagai muslim tidak puasa, malulah. Ini loh masih ada bagian dari iman. Walaupun tidak pernah puasa. Diceritakan dalam kitab, ada seorang pemuda tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah melakukan ibadah-ibadah. Tetapi ketika Idul Fitri, datang ikut sholat Idul Fitri. Ini loh, karena dia datang sholat Idul Fitri karena malu pada orang tuanya, malu kepada tetangganya, malu dia menjaga kehormatan. Aku loh, orang tuaku beriman, ayah ibuku beriman, masa aku ndak sholat? Ayah ibuku sholat, aku masa ndak sholat? Tak sholat lah keluar. Karena rasa malu,
itu berarti di dalam hatinya masih ada setitik iman yang suatu saat bisa membesar. Maka perlu dijaga. Ini akan mati kalau kita gini. Sholat aja gak tahu, kata sholat Idul Fitri. Itu artinya memutuskan putus asa. Nah, orang putus asa itu tidak boleh. Yang boleh adalah dianjurkan harus rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Yes, itu tentang hadis idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau boleh, saya ingin bertanya, tapi yang kaitannya mungkin tidak langsung seperti rasa malu yang tadi Ustaz terangkan, tapi berkaitan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, di mana selama saya dengar khutbah ya di sini, di tempat lain dan sebagainya, kok rasanya kok belum pernah dengar hal ini, masalah Nabi Muhammad tadi, ya Ustaz ya. Karena apa ya? Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad kadang-kadang kalau kita dengar dari ceramah satu hari, sholatnya itu ada sekitar 50 sampai 100 rakaat demikian lah ya. Seperti itu Nabi Muhammad kan rasanya kan teman padatnya sekali. Nah, tapi di samping itu kita pun juga tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu istrinya lebih dari 2 lah kata demikian lah. Saya tidak tahu jumlahnya berapa, pastinya berapa. Dan kita pun juga tahu umat Islam dengar juga bahwasanya kalau kita mau punya istri lebih dari 1, kita harus betul-betul istilahnya harus adil sekali lah demikian. Nah, di sini kadang-kadang dalam hati saya atau otak saya itu berpikir gini ya, yang belum bisa menyelesaikan itu adalah Nabi Muhammad adalah Nabi yang panutan kita lah demikian. Kita harus mengikuti panutan Nabi seperti apa. Sholat seperti ini, sholat seperti ini. Walaupun kita tidak bisa melakukan semuanya, tapi minimal kita lakukan, tidak tahu separuhnya terus perempatnya kata demikian. Nah, Nabi Muhammad sholatnya segitu banyaknya, istrinya juga segitu banyaknya, maaf ya, segitu banyaknya juga. Nah terus kalau menghidupi lebih dari 2 istri, 3 istri, kan mau tidak mau harus bisa mencukupi semuanya, adil ya. Isi istri menafkahi semuanya dengan adil. Nah tapi dengan kekhusyuan Nabi Muhammad SAW seperti itu, maksudnya waktu itu betul-betul untuk ibadah terus. Nah untuk kerjanya kapan? Untuk menafkahi istri-istrinya, padahal harus adil. Itu yang masalah fisiknya, tapi secara masalah batiniahnya, jatah untuk istri itu bagaimana cara mengaturnya supaya sama-sama adil semuanya. Nah itu kami sendiri, maaf saya sendiri ya terus saja, jangankan lebih sampai banyak ya. Ya maaf ya Ustaz, saya sendiri kan dulu kan sangat kagum dengan Ustaz yang kondang sekali ya Pak, Ustaz Agim ya. Waktu dengar dia nikah gitu aja, saya sudah mulai turun. Aduh kok gini sih yo, kok gini sih yo. Nah, jadi dalam hal ini kami ingin mendapatkan pencerahan dari Ustaz kira-kira untuk mengatasi rasa penasaran kami itu kira-kira seperti apa. Matur suwun. Nggih. Ini keresahan nggih, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memang prototipe manusia sempurna. Manusia sempurna. Bahkan nanti itu ketika di akhirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak minder di hadapan Allah. Di saat nabi-nabi yang lain minder, Nabi Adam itu di hadapan Allah minder. Aku tidak mau memintakan syafaat umat ini karena dulu aku pernah melanggar makan buah khuldi. Nabi Nuh juga gitu. Aku tidak mau. Aku malu. Kenapa? Aku pernah berdoa yang itu bukan haknya untuk berdoa. Minta anaknya untuk ikut. Padahal bukan golongannya. Nabi Ibrahim juga gitu. Aku tidak berani. Malu di hadapan Allah. Karena apa? Karena pernah berbohong. Siapa yang memutuskan kepala berhala yang besar ini? Kan tidak mengatakan. Itu yang kecil-kecil ini gitu katanya. Bohong.
Nabi Musa juga demikian. Aku tidak berani, malu sama Allah. Kenapa? Pernah membunuh. Nabi Isa malu juga minta syafaat. Karena apa? Karena pernah dituhankan. Pernah dituhankan. Nabi Muhammad menyatakan, saya akan mintakan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sosok Nabi Muhammad ini adalah sosok manusia yang menyeimbangkan antara ukhrawi dan duniawi. Maka tadi panjenengan sebutkan bahwa Rasulullah itu Rasul juga menikah. Pertanyaannya, bekerja apa enggak? Di zamannya Rasulullah itu bekerja. Rasulullah mengembala kambing, Rasulullah berdagang. Ada analisis, sebagian ulama mengatakan, Rasulullah itu masih mendapatkan bagiannya karena pekerjaannya sudah dilakukan oleh orang lain. Itu kalau sekarang mungkin ekspor impor lah. Pekerjaan Rasulullah itu. Kenapa? Bawa dagangan dari Mekah ke Syam. Dari Syam dibawa ke Mekah. Maka ini dijalankan oleh orang lain. Ada para ulama mengatakan Rasulullah sudah cukup dengan hartanya yang dulu pernah dikumpulkan. Jadi tidak lagi menggunakan harta bekerja. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya Rasulullah merasa cukup dengan harta yang sudah dimiliki itu. Yaitu dengan hidup sangat sederhana. Karena hartanya sudah digunakan untuk berperang. Maka kadang Rasulullah makan, kadang juga tidak makan. Nah, bagaimana kita sebagai umat Rasulullah? Ya ikutilah semampu kita. Mana yang diikuti? Cukup yang wajib-wajib dulu. Yang wajib-wajib dulu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Kemudian apa di antara yang wajib itu? Baca Al-Quran. Jangan dianggap sunnah. Baca Al-Quran itu juga wajib. Tapi ya wajibnya kan nggak ditentukan waktu. Karena di sanalah kita mendapatkan petunjuk. Di sanalah kita, nah kayak tadi, imam kan, Ustadz ini mengajak doa kan ya. Doa, ya Allah berikanlah ketenangan kepada penduduk Palestina. Memang kita tidak mau minta didoakan tenang. Semuanya juga mau didoakan tenang. Maka kalau kita membaca Fatihah untuk orang yang meninggal atau untuk orang yang lain, jangan lupa kita membaca Fatihah untuk diri kita sendiri. Kalau kita melantunkan Al-Quran dengan indah untuk orang lain, jangan lupa melantunkan Al-Quran indah untuk diri kita sendiri. Maka membaca Al-Quran itu juga bagian dari mengikuti Rasulullah SAW. Tidak mampu membaca yang indah, dengarkan bacaan orang-orang yang indah. Apa ada contohnya? Rasulullah itu sangat suka mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Protes, ya Rasulullah, Al-Quran itu kan diturunkan padamu, kok aku yang engkau suruh baca? Ternyata Rasulullah senang bacaan Abdullah bin Mas'ud. Maka ada dalilnya. Kalau kita tidak bisa baca sendiri dengan indah, mendengarlah bacaan orang-orang yang indah. Itu maka kehidupan kita sebisa mungkin mengikuti Rasulullah SAW, minimal yang wajib-wajib. Minimal yang wajib-wajib. Adapun yang sunnah, jika kita mampu monggo, kalau enggak juga tidak. Sama. Sunnah menikah 2-3, jangan itu saja. Karena itu bagi Rasulullah itu, perjuangan Rasulullah untuk tenang itu tetap dengan satu istri. Tetapi perjuangan banyak istri itu bukan hanya untuk tenang, tetapi untuk perjuangan umat. Untuk perjuangan Islam. Coba kita lihat, apakah itu dengan kehendak Rasulullah? Enggak. Siapa yang menikahkan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah? Allah. Artinya adalah, itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk masalah istri ini, yang lebih dari 4, kita tidak bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan Rasulullah itu pernah menggilir istrinya semua dalam satu malam. Mapunten, kita mampu. 1 aja belum tentu, apalagi 9. Nah, artinya itu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan itu yang menjadi poinnya. Poinnya adalah kita diperintahkan untuk mengikuti yang wajib-wajib dulu. Tapi kalau kita kemudian yang wajib sudah, baru kita mengikuti yang sunnah. Oke, maten.
Sampun nggih, ada yang lain? Nggih, sampun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min ibadika as-salihin wa min ulama'ika al-'amilin wa min aghniya'ika asy-syakirin wa min hamalatil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal ghair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nastawdi'uka ilma ma 'allamtanahu fardud inda hajatina ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.